Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retina. Nama saya Dian Haryani. Kami dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini kami akan menceritakan tentang Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo, salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terlebih menjelang proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pertama setelah merdeka. Ahmad Soebardjo dianggap sebagai salah satu tokoh berpengaruh sehingga dia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Raden Ahmad Soebardjo Djoko lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi Sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pide, sedangkan ibunya seorang putri camat di Teluk Agung, Cirebon keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Ahmad Soebardjo diberi nama Teku Abdul Manap oleh kedua orang tuanya, namun seorang rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Soebardjo. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Jepang di peperangan Pasifik melawan tentara sekutu menyebabkan Guen Shikanbu, pemerintah militer Jepang, membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Tyosakai. BPUPKI dibentuk sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan dukungan kepada Jepang yang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggota 60 orang yang merupakan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan R.V. Suroso, sedangkan wakilnya adalah Ichibang Ngaso Yoshio. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 21 Mei 1 Juni 1945. Sedangkan sidang yang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Ahmad Soebardjo di dalam BPUPKI berperan menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPKI yang pertama, dia mengatakan sebagai berikut. Dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Usulan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPUPKI untuk menyusun dasar negara dengan mengambil beberapa teori-teori dari para filsuf terkenal seperti Voltaire, Rousseau, Montesquieu, John Locke, Spencer, dan Thomas Paine. Untuk teori individualistis, Karl Marx, Engels, dan Lenin. Untuk teori kelas serta Adam Miller dan Hegel. Untuk teori negara kesatuan. Berkat pemikiran tersebut, Ahmad Soebardjo diikutsertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno dengan tujuan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar karena gagasan yang disampaikannya akhirnya dimasukkan sebagai paragraf 1 pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. BPUPKI menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 1945 dan menghasilkan sebuah draft konstitusi yang terdiri atas pembukaan batang tubuh yang berisi 16 bab dan 37 pasal, aturan peralihan dan aturan tambahan. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan PPKI. Terdesaknya Jepang akibat serangan sekutu di medan peperangan membuat Komandan Angkatan Perang Daerah Bagian Selatan, Marsikal Terauchi, mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 17 Agustus 1945 dan memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediningrat untuk datang ke Saigon. Mereka tiba di Saigon pada 11 Agustus 1945 dan diterima Terauchi yang langsung mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. PPKI beranggota 21 orang yang menjadi perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota-anggota ini terdiri atas tokoh-tokoh nasional terkenal, sehingga badan tersebut merupakan perwakilan yang representatif bagi seluruh Indonesia. PPKI ditunjang oleh badan perancang yang terdiri atas para nasihat yang diketahui oleh Muhammad Hatta. Adapun Ahmad Soebardjo diangkat sebagai wakil ketua badan perancang yang bertugas untuk menyampaikan surat undangan rapat PPKI kepada masing-masing anggota. PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta melanjutkan tugas dari BPUPKI yang belum terlaksana dengan baik. PPKI harus menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugasnya, program PPKI ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadi sebuah kejadian yang kemudian disebut sebagai peristiwa Rangas Dengklok. Adanya peristiwa tersebut membuat pekerjaan PPKI terpaksa terhenti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.